Sidang Pengadilan Agama Fakultas Hukum Universitas Munawarman yang memeriksa dan mengadili perkara perdata nomor register 223-PDT-G-2024 Pengadilan Agama Fakultas Hukum Universitas Munawarman antara Chandra Priyadi selaku penggugat dengan melawan Nadia Bayu selaku tergugat dan Muhammad Faisal selaku turut tergugat akan segera dimulai. Hadirin dimohon berdiri, majelis hakim dipersilakan memasuki ruang sidang. Silakan tim 1 tim 2 duduk. Hadirin dimohon duduk kembali. Untuk para kuasa hukum penggugat dan penggugat, silakan masuk. Pihak penggugat dan kuasa penggugat, silakan duduk. Pihak tergugat dan kuasa tergugat, silakan untuk duduk. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sidang Majelis Hakim Pengadilan Agama Fakultas Hukum Universitas Munawarman yang memeriksa dan mengadili perkara perdata nomor register 223-PDT-G-2024 Pengadilan Agama Fakultas Hukum tanggal 22 bulan Januari tahun 2024 dinyatakan sidang dibuka dan terbuka untuk umum. Pihak kuasa penggugat dan kuasa tergugat, dari laporan mediasi yang majelis hakim terima, ternyata dari proses mediasi tidak dapat dicapai dengan kesepakatan. Oleh karena itu, sidang akan dilanjutkan dengan acara pembacaan gugatan. Kepada kuasa hukum penggugat, apakah kuasa hukum penggugat membawa salinan gugatan? Iya yang mulia, kami membawa salinan gugatan. Kepada pihak penggugat, silakan menyerahkan salinan gugatannya ke meja majelis hakim. Baik yang mulia. Dan pihak tergugat silakan maju ke depan untuk menerima salinan gugatan. Baik yang mulia. Silakan duduk. Baik, kepada kuasa hukum penggugat silakan membacakan gugatannya. Terima kasih yang mulia atas kesempatan yang diberikan. Izinkan kami selaku kuasa hukum penggugat membacakan surat gugatan ini dalam posisi berdiri. Baik, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Majelis Hakim Pengadilan Agama Fakultas Hukum, kami Ilham Nuriki SH dan Ipana Gloria Nainggolan SH mewakili kepentingan Chandra Priyadi dengan ini mengajukan gugatan terhadap pertama Nadia Bayu yang beralamat Jalan M. Yamin, Gang Pelayaran RT 19 nomor 10A, Kelurahan Gunung Kluwak, Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur, yang selanjutnya disebut sebagai tergugat 1. Yang kedua, Muhammad Faisal beralamat di Jalan M. Yamin, Gang Pelayaran RT 19 nomor 10A, Kelurahan Gunung Kluwak, Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur, yang selanjutnya disebut sebagai tergugat 2. Adapun dasar pokok diajukannya gugatan ini akan terurai secara hukum sebagai berikut. Dalam posita pertama, bahwa gugatan ini diajukan dengan mengacu pada ketentuan sebagaimana pasal 188 kompilasi hukum Islam di Indonesia yang berbunyi, para ahli waris baik secara bersama-sama atau perseorangan dapat mengajukan permintaan kepada ahli waris yang lain untuk melakukan pembagian harta warisan. Bila mana ada di antara ahli waris yang tidak menyetujui permintaan itu, maka yang bersangkutan dapat mengajukan gugatan melalui Pengadilan Agama untuk dilakukan pembagian harta warisan. 2.
bahwa almarhum Dudung bin Sastro Soedarno dengan almarhumah Sarwendah binti Paranlah adalah pasangan suami istri sah yang telah melangsungkan pernikahan secara Islam pada hari Senin tanggal 5 Mei 1980 di hadapan pegawai pencatat nikah sesuai kutipan akta nikah nomor 42/10/X/1980 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Muara Wahau tertanggal 16 Oktober 1980. 3. Bahwa dari perkawinan almarhum Dudung bin Sastro Soedarno dan istrinya almarhumah Sarwendah binti Paranlah tersebut telah dikaruniai 2 orang anak kandung masing-masing bernama pertama Chandra Apriyadi bin Dudung dan yang kedua Nadia Bayu binti Dudung. 4. Bahwa selain nama-nama tersebut sebagaimana uraian pada posita angka 3 tersebut di atas tidak terdapat lagi ahli waris lainnya. Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. Demikian surat gugatan ini kami sampaikan atas perhatian majelis hakim Pengadilan Agama Samarinda yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara ini. Terima kasih, waktunya saya kembalikan kepada majelis hakim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, apakah kuasa hukum tergugat mempunyai pertanyaan atau hal lain yang ingin disampaikan terkait memori gugatan tergugat? Baik, ada pertanyaan yang mulia. Ya, silakan. Saudara, dalam gugatan yang diajukan, klien Anda menuntut agar perjanjian hibah kepada klien kami tergugat 2 dinyatakan batal demi hukum. Namun, bukankah perjanjian hibah itu ditandatangani oleh pihak-pihak yang relevan dan diakui oleh otoritas pemerintah setempat? Apa dasar Anda menyatakan hibah tersebut tidak sah? Terima kasih atas pertanyaannya. Hibah yang Anda maksud tidak memenuhi syarat objektif dalam pasal 1320 KUH Perdata karena objek yang dihibahkan adalah harta warisan yang belum dibagi. Berdasarkan pasal 210 ayat 2 kompilasi hukum Islam, hanya pemberi hibah yang memiliki hak penuh atas harta tersebut yang dapat memberikan hibah. Dalam hal ini, harta itu adalah milik bersama ahli waris yang belum dibagi, sehingga perjanjian tersebut cacat hukum. Baik, saya rasa cukup yang mulia. Baik, kalau begitu apakah pihak tergugat ingin memberikan atau menjawab gugatan dalam persidangan hari ini? Baik, yang mulia majelis hakim, kami mohon diberikan waktu 1 minggu ke depan untuk mengajukan jawaban atas gugatan yang diajukan penggugat tersebut. Baik, Panitera, 1 minggu ke depan apakah ada agenda persidangan lain? Untuk 1 minggu ke depan sedang ada agenda persidangan lainnya yang mulia, dan persidangan selanjutnya dapat dilakukan 9 minggu ke depan, yaitu tanggal 26 Maret 2024 yang mulia. Baiklah, dikarenakan tergugat mengajukan jawaban atas gugatan secara tertulis, maka sidang hari ini ditunda sampai hari Senin tanggal 26 Maret 2024 untuk pembacaan jawaban atas gugatan. Maka sidang ini dinyatakan ditunda. Majelis hakim meninggalkan ruang sidang. Hadirin dimohon untuk berdiri. Sidang Pengadilan Agama Fakultas Hukum Universitas Mula Warman yang memeriksa dan mengadili perkara perdata nomor register 223-PDT-G-2024 Pengadilan Agama Fakultas Hukum Universitas Mula Warman antara Chandra Apriyadi selaku penggugat melawan Nadia Bayu selaku tergugat dan Muhammad Faisal selaku turut tergugat akan segera dimulai. Hadirin dimohon berdiri, majelis hakim memasuki ruang sidang. Kepada kuasa hukum tergugat dan tergugat dipersilakan untuk masuk. Silakan duduk. Hadirin dimohon duduk kembali. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sidang Majelis Hakim Pengadilan Agama Fakultas Hukum Universitas Mula Warman
yang memeriksa dan mengadili perkara perdata nomor register 223-PDT-G-2024 Pengadilan Agama Fakultas Hukum tanggal 26 Maret 2024 dan dinyatakan sidang dibuka dan terbuka untuk umum. Mengingat telah dilewatinya acara pembacaan gugatan, maka agenda sidang hari ini adalah pembacaan jawaban gugatan dari pihak tergugat dan pihak turut tergugat. Apakah kuasa hukum penggugat membawa salinan jawaban gugatan? Ya, kami membawanya yang mulia. Pihak kuasa hukum tergugat silakan membacakan jawaban gugatannya. Terima kasih yang mulia. Izinkan kami membacakan surat jawaban gugatan dengan posisi berdiri. Baik, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Ketua Majelis Hakim, kami Rafainita dan Bildi Henry Junior dalam hal ini bertindak untuk atas nama serta mewakili dan atau mendampingi klien kami, yaitu Nadia Bayu Septiani dan Muhammad Faisal sebagai tergugat. Sehubungan dengan adanya gugatan perdata agama waris dari Chandra Apriyadi yang telah terdaftar dalam register perkara perdata agama nomor 223/PDT G-2024/PA pada Pengadilan Agama Fakultas Hukum tertanggal 23 Januari 2024 dalam gugatannya sebagai penggugat. Perkenankanlah kami bertindak untuk dan atas nama serta mewakili klien kami mengajukan eksepsi dan jawaban sebagai berikut. Dalam eksepsi 1. Bahwa tergugat dan tergugat 2 menolak seluruh dalil-dalil yang tertuang dalam gugatan penggugat tertanggal 23 Januari 2024 kecuali yang nyata-nyata tergugat 1 dan tergugat 2 akui kebenarannya. 2. Bahwa dalil-dalil penggugat pada halaman 4 poin 4 hingga poin 9 tidak perlu tergugat 1 dan tergugat 2 tanggapi karena memang benar adanya. 3. Bahwa menanggapi halaman 6 poin 10 adalah benar tentang pencantuman nama almarhum Dudung di belakang nama tergugat 2 karena pencantuman tersebut sudah tercatat sejak tahun 1983 sebagaimana tercantum dalam akta kelahiran nomor 992/183 dan saat itu tergugat 2 masih di bawah umur dan belum bisa melakukan tindakan hukum apapun. Selain itu, pengurusan atau penerbitan surat tersebut hanya untuk keperluan pendidikan tergugat 2. Sebagaimana tercantum dalam keterangan pada bagian akhir akta lahir tersebut yang kemudian dilanjutkan oleh almarhum Dudung mengurus akta kelahiran tergugat yang mana hal tersebut bukan perbuatan tergugat 2. Karena akta kelahiran tersebut telah terbit pada tanggal 29 Oktober 1987 yang mana lagi-lagi tergugat 2 belum cakap untuk melakukan tindakan hukum dan sampai saat ini tergugat 2 tidak pernah menggunakan nama bin Dudung untuk kejahatan atau hal buruk, melainkan murni hanya untuk kepentingan pendidikan dari tergugat 2. Tergugat 1 membenarkan hal tersebut dan bahkan menilai penggugat tidak keberatan dengan pencantuman nama almarhum Dudung di belakang nama tergugat 2. Karena dalam surat keterangan ahli waris almarhum Dudung, penggugat ikut bertanda tangan dalam surat tersebut. Hal ini menunjukkan penggugat secara sadar mengakui tergugat 2 merupakan ahli waris. Berdasarkan alasan atau dalil-dalil tersebut di atas, tergugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Fakultas Hukum Samarinda, Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut. 1. Menolak gugatan penggugat seluruhnya. 2. Membebankan biaya perkara sesuai ketentuan yang berlaku. Subsidiar atau apabila Pengadilan Agama Fakultas Hukum Samarinda berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. Demikianlah kami sampaikan jawaban dalam gugatan perkara perdata agama waris dan atas perhatian Majelis Hakim Pengadilan Agama Fakultas Hukum, kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kepada pihak kuasa hukum penggugat, apakah ada pertanyaan atau hal lain yang ingin disampaikan berkaitan dengan memori jawaban gugatan dari tergugat dan turut tergugat? Baik, ada pertanyaan yang akan saya tanyakan yang mulia. Ya, silakan. Dalam pembagian hasil penjualan tanah di Ring Road
pada 2006, mengapa hanya sebagian dari hasil tersebut yang dibagikan kepada semua ahli waris? Apakah ada bukti bahwa penggugat menyetujui pembagian tersebut? Baik, izinkan saya menjawab pertanyaan dari kuasa hukum penggugat. Pada saat itu, pembagian dilakukan atas dasar kesepakatan keluarga, termasuk persetujuan penggugat yang membutuhkan modal usaha es batu. Bukti kesepakatan ini tercatat dalam dokumen internal keluarga dan tidak ada keberatan yang diajukan saat itu. Baik, saya rasa cukup Yang Mulia. Apakah pihak kuasa hukum penggugat akan menjawab terhadap jawaban gugatan tergugat dalam persidangan hari ini? Kami akan mengajukan replik Yang Mulia Majelis Hakim, tetapi tidak dalam persidangan hari ini. Kami mohon diberikan waktu 1 minggu ke depan untuk mengajukan replik atas jawaban tergugat tersebut. Baik, dengan demikian sidang kami tunda selama 1 minggu depan dan akan dilanjutkan pada minggu depan. Pada tanggal berapa, Mbak Nitra? Pada tanggal 2 April 2024 Yang Mulia. Apakah ada jadwal persidangan lain di hari itu? Tidak ada Yang Mulia. Baik, mengingat telah dibacakannya jawaban gugatan dari tergugat dan turut tergugat, serta penggugat meminta penundaan persidangan untuk menyiapkan replik, maka sidang ditunda hingga tanggal 2 April tahun 2024 dengan acara pembacaan replik dari penggugat. Dengan demikian sidang hari ini ditunda. Majelis Hakim meninggalkan ruang sidang. Hadirin dimohon untuk berdiri.